pagi anak-anak. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, pada pertemuan kali ini yang akan itu mengenai fotosintesis. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita membaca doa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu kehadiran siapa yang tidak hadir. Oh, Rizky. Kenapa dia? Oh, sakit. Baiklah. Untuk itu marilah kita bersama-sama mendoakan Rizky semoga lekas sembuh membaik dan dapat berkumpul lagi dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Oke. Di sini Bapak ingin menyampaikan terkait tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, kalian diharapkan mampu mengagumi adanya fotosintesis ini sebagai proses perolehan energi pada tumbuhan hijau yang menghasilkan oksigen yang nantinya akan digunakan untuk bernapas. Nah, dan itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kalian diharapkan dapat menunjukkan ketekunan dan tanggung jawab kalian dalam belajar dan bekerja baik secara individu maupun di kelompok. Selanjutnya Bapak harapkan kalian dapat menyebutkan bahan-bahan yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian Bapak harapkan kalian dapat menjelaskan reaksi kimia yang terjadi pada proses fotosintesis melalui pemanfaatan media animasi 3 dimensi fotosintesis atau virtual. Baik, untuk mempersingkat waktu, baiklah kita mulai saja ya untuk melakukan praktikum sederhana menggunakan virtual lab. Boleh teman-teman yang lain, teman-teman dibuka link yang Bapak share di WhatsApp group, itu link untuk menuju ke virtual lab. Oke, sudah pada bisa semua ya teman-teman, atau apa masih ada kendala? Baik, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada proses fotosintesis. Ada matahari, ada tumbuhan, ada oksigen, ada glukosa, ada nitrogen, ada air. Kita akan bahas satu persatu. Baik, di sini ada beberapa ikon ya. Ya di sini ikon-ikon di sini merupakan komponen-komponen penyusun untuk terjadinya proses fotosintesis. Nah, kalau untuk ini akan muncul penjelasan ya berupa teori. Oke. Baik, langsung saja kita mulai yang pertama. Di sini kita coba ya untuk meniadakan air di sini. Nah, maka di sini terlihat bahwa ketika salah satu bahan penyusun proses fotosintesis yaitu air
tidak diikutkan dalam proses tersebut, maka proses fotosintesis tidak dapat berlangsung. Begitupun dengan karbon dioksida, sinar matahari, dan komponen lainnya. Nah, di sini kita bahas satu-satu kenapa air ya. Air ini berperan penting dalam proses fotosintesis. Artinya jika tidak tersedia air, maka tidak akan terjadi proses fotosintesis, sehingga tidak bisa memungkinkan adanya pembentukan gula. Nah, ketika air ini ada, maka proses fotosintesis berjalan dengan semestinya. Nah, kita lihat di sini di mana air akan menuju akar ya bersama dengan nitrogen, yang mana di sini akan membantu dalam proses pembentukan gula. Nah, kemudian gula naik ke atas, kemudian ke daun, yang mana di dalam daun ini terkena sinar matahari. Nah, disitulah terjadi proses fotosintesis berlangsung di daun, yang mana dari proses fotosintesis tersebut akan menghasilkan oksigen. Ini hasilnya oksigen 6O2, dan di sini proses ini memerlukan CO2 atau karbon dioksida. Nah, baik, selanjutnya ya. Nah, di sini karbon dioksida merupakan faktor pembatas untuk tumbuhan yang hidup di daerah tropis. Walau cahaya melimpah dan suhu optimum, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis jika tidak tersedia CO2. Nah, nitrogen di sini, ini ya nitrogen tuh warnanya ada bulatan merah. Nah, di sini nitrogen ini berperan penting dalam hal pembentukan hijau daun, yang berguna sekali dalam proses fotosintesis. Nah, selanjutnya oksigen tadi ya. Oksigen merupakan hasil fotosintesis yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Kemudian ada glukosa. Glukosa merupakan salah satu hasil utama fotosintesis dan awal bagi respirasi. Nah, bentuk alaminya di glukosa disebut juga dengan dektrosa, terutama pada induk tangan. Nah, kita lihat ya untuk suhu minimal dan maksimum untuk bisa terjadinya sebuah proses fotosintesis. Kita coba dari suhu terendah dulu ya. Ternyata proses fotosintesis tidak dapat terjadi. Nah, kita naikkan suhunya. Nah, baru pada suhu 10 derajat Celcius proses fotosintesis dapat berlangsung. Kemudian kita coba ya untuk suhu maksimum. Nah, ternyata pada suhu maksimum atau suhu yang terlalu tinggi itu tidak dapat terjadi proses fotosintesis. Kita coba. Nah, di suhu 35 derajat Celcius ini masih bisa berlangsung proses fotosintesis, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses fotosintesis ini terjadi dari suhu 10 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mengamati bagian dalam daun. Nah, di sini ini merupakan bagian dalam daun ya, teman-teman. Lihat. Nah, kita bahas satu persatu ya. Di sini ada yang namanya kutikula. Nah, kutikula ini merupakan lapisan pelindung
pada seluruh sistem lajuk bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, tumbuhan verba yang berfungsi untuk memperlambat kehilangan air dari daun, batang, bunga, buah, dan biji. Nah, tanpa lapisan pelindung ini, proses transpirasi atau hilangnya uap air melalui permukaan tumbuhan pada hampir semua tumbuhan berlangsung sangat cepat, sehingga tumbuhan akan cepat mati. Nah, tanpa adanya lapisan pelindung ini, maka akan cepat sekali tumbuhan itu melakukan transpirasi sehingga menyebabkan tumbuhan itu akan cepat mati. Ini namanya kutikula. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu ada epidermis atas. Nah, epidermis atas ini berfungsi untuk mengurangi penguapan air yang terlalu berlebihan pada daun. Dan selanjutnya ada bagian yang namanya kloroplas. Nah, di sini fungsi dari kloroplas yaitu sebagai organ sel tempat terjadinya proses dan reaksi kimia pada proses fotosintesis. Nah, satu sel daun mempunyai 40 sampai dengan 50 kloroplas. Nah, keberadaan kloroplas ini tidak pada semua bagian tanaman, hanya terbatas pada sel batang yang masih muda, buah yang belum matang, dan sel daun. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, di sini ada sel penjaga. Sel penjaga ini merupakan sel-sel epidermis yang telah mengalami perubahan bentuk dan fungsi yang dapat mengatur besarnya lubang-lubang yang berada di antaranya. Kemudian di sini ada xilem ya. Xilem ini atau disebut pembuluh kayu berfungsi untuk menyalurkan zat bahan fotosintesis dari akar ke daun. Nah, yang telah tadi dijelaskan ya, bahan fotosintesis itu akan disalurkan dari akar ke daun, yang mana nanti di daun itu akan terjadi proses pembakaran misalnya, sehingga menghasilkan oksigen. Nah, di sini pembuluh kayu ini merupakan saluran utama bagi transportasi air beserta semua substansi yang terlarut di dalamnya dari akar dan juga bagian tubuh tumbuhan lain yang menyerap air menuju bagian lain tumbuhan, terutama daun. Nah, kayu dibentuk terutama dari kumpulan pembuluh kayu. Nah, yang di bawahnya, nah di sini kalau yang atas ini terlihat lebih tidak terlalu padat ya, sedangkan yang di bawah itu terlihat padat bulat-bulatannya. Nah, ini yang namanya phloem. Phloem ini merupakan pembuluh tapis atau phloem. Nah, phloem ini merupakan jaringan pengangkut pada tumbuhan berpembuluh atau tracheophyta yang berfungsi dalam transportasi hasil fotosintesis. Nah, jadi setelah fotosintesis itu menghasilkan, nah hasilnya itu akan ditransportasi melalui phloem. Nah, terutama gula, sukrosa, dan berbagai metabolit lainnya seperti dan berbagai metabolit lainnya dari daun menuju bagian-bagian tumbuhan lainnya seperti batang, akar, bunga, buah, biji, dan umbi. Nah, proses transport ini disebut sebagai translokasi. Nah, di mana pada bagian daun itu merupakan sumber fotosintet, sedangkan organ lain akan menjadi penampungnya. Nah, arah pergerakan zat dalam pembuluh tapis ini berlawanan dengan pembuluh kayu atau xilem. Jadi kalau xilem ya yang tadi nih,
Xilem itu mengantarkan zat bahan-bahan yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis dari akar menuju daun. Sedangkan jaringan flum ini setelah diperoleh hasil dari fotosintesis itu dari daun disebarkan ke bagian lainnya pada tumbuhan. Oke. Nah, selanjutnya ini ada epidermis bawah. Nah, epidermis bawah ini berfungsi untuk mengatur, menutup, dan membuka stomata serta mengendalikan pertukaran gas. Nah, ini ada yang namanya stomata. Stomata ini merupakan bentuk tunggal dari di sini ada yang namanya stoma. Nah, stoma ini merupakan bentuk tunggal dari stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Nah, stoma ini mengambil CO2 yang tadi pada proses fotosintesis memerlukan CO2 dari udara untuk dijadikan bahan fotosintesis. Nah, stoma juga mengeluarkan O2 sebagai hasil dari fotosintesis. Nah, stoma ini ibarat hidung. Ketika sebelum melakukan fotosintesis, maka stoma ini akan menyerap CO2 yang ada di udara sebagai bahan untuk fotosintesis. Kemudian hasilnya setelah selesai fotosintesis, maka akan dikeluarkan zat oksigen. Nah, selain stoma, tumbuhan tingkat tinggi juga menggunakan lentisel untuk bernapas. Oke. Nah, di sini kita sudah bahas semua ya tentang bagian-bagiannya. Baik, kita kembali ke tampilan utama. Oke, mungkin itu saja praktikum virtual lab pada pertemuan kali ini ya. Baik, selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait praktikum virtual lab tadi. Apakah kalian masih bingung untuk melakukan langkah-langkahnya, atau masih mengalami kesulitan? Baik, mungkin apabila baik nanti untuk hal-hal yang ditanyakan bisa ditanyakan di WhatsApp grup ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan memberikan tugas, dan tugasnya udah tertera ya di LKS lembar kerja siswa. Nanti kalian kerjakan ya tugasnya. Nah, Bapak sharekan tugasnya di WhatsApp group. Nah, untuk tengah waktu pengumpulan tugasnya dikumpulkan sebelum pertemuan minggu depan. Oke, sampai sini Bapak cukupkan terlebih dahulu ya untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sebelum dicukupkan, ada yang ingin memberikan kesimpulan? Coba. Oke, bagus Rizky. Terima kasih atas kesimpulannya. Ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Oke, baik. Bapak cukupkan saja ya. Jadi
Oke, Bapak simpulkan ya dari pembelajaran tadi bahwa tumbuhan ini mampu mengubah atau mampu membuat makanannya sendiri dengan cara mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dengan proses yang disebut dengan proses fotosintesis. Nah, selama proses fotosintesis berlangsung, nah energi dari cahaya digunakan untuk membuat glukosa dari CO2 dan H2O. Nah, selama proses ini berlangsung juga akan dihasilkan oksigen. Nah, cahaya tumbuhan dan organisme lain menggunakan atau yang menggunakan pigmen yang hijau disebut dengan klorofil. Yang mana klorofil ini berfungsi untuk menangkap energi matahari. Nah, pigmen tersebut terdapat pada organel sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Nah, secara sederhana reaksi fotosintesis itu terdiri dari air, karbon dioksida, plus cahaya matahari. Nah, kemudian akan dihasilkan C6H12O6 atau yang disebut dengan glukosa dan oksigen O2. Mungkin itu yang dapat Bapak simpulkan dari pertemuan kali ini. Oke, kita cukupkan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mari kita menutup pembelajaran dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.